Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri Simpanan Pria Angkuh, episode 193. Rayu dulu. Ya, jalan-jalannya ke restoran. Bagi Arkan, ke restoran saja sudah jalan-jalan. Arga tertawa. Nadira hanya diam ketika mendengar keterangan suaminya. Kirain mau dibawa jalan-jalan ke mall, nyatanya ke restoran. Restoran itu bukan tempat jalan-jalan, tapi tempat makan. Nadira berkata dengan mutar bola matanya. Melihat respon istrinya membuat Arga tertawa ngakak. "Apa sih Momi pengen jalan-jalan ke mall?" tanya Arga. Dengan cepat Nadira menganggukkan kepalanya. "Nanti kita ke mall sepulang dari kantor, apa mau?" tanya Arga. "Mau," jawab Nadira dengan cepat. "Kalau nggak capek ya," jawab Arga. Nadira menganggukkan kepalanya dengan bibir yang maju ke depan. "Rayu dulu." Arga menang istrinya dengan tersenyum tipis. Hanya diam di rumah sudah pasti membuat Nadira merasa bosan. Arga memahami kejenuhan istrinya. Nadira beranjak dari duduknya. Ia menggendong putranya dan kemudian berjalan mendekati Arga saat ini sedang duduk di kursi kerjanya. Arga hanya diam dan menunggu apa yang akan dilakukan oleh istrinya. Nadira tersenyum dan duduk di atas pangkuan suaminya sambil memangku putranya. Arga menggeleng-gelengkan kepalanya melihat sikap istrinya. "Habi minta dirayu, kenapa malah bertengkar di sini? Berdua beranak," ucapnya yang memandang Nadira. "Emangnya Nadira ada Arkan burung? Masa sih kami ibu dan anak yang imut-imut ini dibilang bertengkar?" Nadira tersenyum. "Hahaha, kalau nggak bertengkar, ini apa namanya?" Arga mana Nadira dan juga Arkan. "Mau rayu Dedi?" Nadira tersenyum. Nadira beranjak dari duduknya. Ia menaikkan rok yang dipakainya ke atas. Arga hanya diam melihat tingkah istrinya. Seperti ini Arga tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh Nadira. Sedangkan putranya sudah seperti boneka yang hanya tertawa ketika mominya menggendongnya dengan sebelah tangannya dan menghadapkan bayi berwi bulat dan berisi itu ke depan. Nadira merubah posisi duduknya dengan posisi menghadap suaminya, sedangkan putranya diarahkannya ke arah Arga. "Ayo kita cium Dedi kiri dan kanan." Arkan cium sebelah kiri, sedangkan Momi di sebelah kanan. Nadira mengatur strategi. Arga tersenyum ketika melihat tingkah istrinya saat ini. Pipinya dicium dari sebelah kiri dan kanan oleh Nadira dan juga Arkan. "Ini anak bayi, cium Dedi atau kasih Dedi air ludah?" Arga tertawa dan mengusap pipinya yang basah oleh air ludah putranya. Nadira tertawa ketika mendengar ucapan Arga. "Mau lagi?" tanyanya. "Rayuannya sukses. Nanti Habi akan bawa jalan-jalan ke mall. Sekarang Habi kerja dulu. Kumpulkan uang yang banyak untuk shopping Big Boss Arkan dan nyonya besar Nadira." Arga mencium putranya dengan sangat gemas. Ia juga mencium istrinya kiri dan kanan kemudian bibir. "Oke, kita tunggu dan gak akan mengganggu." Nadira tersenyum lebar dan membawa putranya ke kursi sofa yang berada di dalam ruangan. Arga tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. Pria itu kembali melanjutkan pekerjaannya sambil sekali-kali melirik ke arah Nadira dan juga Arkan yang sedang asyik bermain di sofa. "Bi, apa makannya mau gantian?" Ada mana suaminya sedang memangku putranya. "Nggak usah," jawab Arga. "Tapi Habi makannya pasti susah kalau sambil memegang Arkan." Nadira melihat suaminya yang tidak kesulitan memegang putranya. "Enggak, bisa kok. Habi bisa makan sambil pegang Arkan." Arga tersenyum mencium pipi putranya. Nadira tersenyum ketika melihat suaminya yang begitu sangat menyayangi anak mereka. Nadira menyantap menu makan siangnya dengan sangat nyaman karena ia tidak memangku anaknya. Sedangkan Arga tampak kerepotan ketika makan sambil memangku putranya.
Namun raut wajah pria itu terlihat begitu sangat bahagia. Anak Dedi belum bisa makan, jadi Dedi belum berani kasih. Tapi nanti kalau sudah bisa makan, kita akan habiskan ini stik daging berdua. Untuk sementara ini, makanya sudah diolah di pabrik Momi ya, Arga berkata dengan tersenyum. Nadira sedang makan menghentikan mengunyah daging di mulutnya. Ia tertawa ngakak ketika mendengar ucapan suaminya. Bi, Dira lagi makan. Jangan buat cerita lucu. Beraja Dira tersedak. Nadira berkata setelah menghentikan tertawanya. Tapi yang Bi bilang ke Arkan benar. Iya, tapi ngomongnya jangan pas Dira lagi makan gini. Nadira kembali mengambilkan stik dagingnya. Nanti ya nak, kita sambung ngobrolnya. Arga tersenyum dan mencubit putranya. Pria itu kembali melanjutkan makannya. Iswandi masuk ke dalam kamarnya dan melihat istrinya sedang tertidur. Pria itu duduk di tepi tempat tidur dan mengusap kepala istrinya. Ia mencium kening Lala. Setelah mencium kening, Iswandi mencium kiri dan kanan, kemudian bibir serta perutnya. Lala terbangun ketika merasakan suaminya. Ia mencium perutnya. Kanda sudah pulang. Lala melihat Iswandi dengan mata yang sulit terbuka. Baru aja pulang, jawab Iswandi dengan tersenyum. Lala tersenyum memandang wajah suaminya. Sejak Iswandi pergi kantor, ia pun sangat merindukan suaminya. Dari tadi ngapain aja? Tanya Iswandi. Lala pusing, jadi cuma tidur aja dari tadi. Lala merasakan pusing yang luar biasa, hingga dirinya baru berjalan bila akan ke kamar mandi saja. Kasihan Mami, Mami harus kuat dan semangat ya demi anak kita. Iswandi mencium kening istrinya. Iya Kanda, Lala kuat kok. Lala tersenyum. Tapi makannya gimana? Tanya Iswandi. Selesai makan enak-enak, dikeluarkan lagi. Tapi kalau pagi tadi sarapan sama Kanda Lala nggak mual. Lala tersenyum. Kasihan anak papi. Iswandi mengusap perut istrinya. Besok Kanda akan pulang setiap kali jam makan siang. Iswandi mencubit hidung Lala. Apa Kanda bisa pulang? Tanya Lala dengan mata yang terbuka lebar. Iya bisa, apalagi untuk anak dan istri. Iswandi tersenyum dan mengusap perut istrinya. Lala sangat senang ketika mendengar ucapan suaminya. Lala nggak tahu kenapa Lala bisa seperti ini. Iya, nggak apa Dinda. Ini bawaan anak. Ini artinya anak dan mominya lagi bersekongkol ingin minta dimanja. Iswandi tersenyum. Ia sudah mendengar nasihat dari mamanya. Ia memintanya untuk selalu menuruti kehendak ngidam istrinya. Iswandi juga sudah banyak mendengar tentang bawaan kehamilan dari mamanya. Hahaha, Kanda kok bisa tahu? Ya terlihat aroma persekongkolannya. Kami jadi malu. Jadi nggak enak nih sama pipi. Lala berkata dengan gaya genitnya. Iswandi tertawa melihat tingkah genit istrinya. Belum mandi ya? Tanya Iswandi yang mencium pipi Lala. Lala menggelengkan kepalanya. Apa mau mandi sama dengan Kanda? Tanya Iswandi. Lala menganggukkan kepalanya dengan tersenyum. Sejak tadi ia ingin mandi, namun rasa malas yang dirasakannya buat Lala lebih memilih menunggu suaminya. Kanda buka baju dulu ya. Nanti Kanda bakalan bukain baju Dinda. Kita mandi sama. Iswandi tersenyum. Sejujurnya Iswandi lebih memilih untuk mandi sendiri, karena dirinya suka tidak mampu menahan hasrat ketika dekat dengan istrinya, apalagi berada dalam kamar mandi. Saat dirinya harus mampu menahan hasrat tersebut, karena dokter melarang Iswandi untuk melakukan hubungan suami istri untuk sementara waktu. Iya Kanda. Lala berangsur duduk dan menyandarkan punggungnya di sandaran tempat tidur. Iswandi buka pakaiannya dan meletakkan handuk di pinggangnya. Setelah buka pakaiannya, pria itu kemudian membukakan mini dress yang saat ini dipakai oleh istrinya. Baru mulai ini saja Iswandi sudah menginginkan istrinya, dan pria itu harus mampu menahan kehendaknya. Berulang kali Iswandi menelan air ludahnya ketika melihat tubuh polos istrinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.